Ya, selamat malam Mas Fadil. Selamat malam Romo Magnis. Silakan. Ada 3 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Pertama mengenai kemungkinan tempat keempat selain surga, neraka, dan api penyucian. Kemudian kedua tentang merasa malu, menyesal, dan tersiksa di api pencucian tadi yang dijelaskan Romo. Kemudian ketiga mengenai apakah benar Tuhan itu menciptakan neraka. Nah, mengenai pertanyaan pertama mengenai kemudian keempat selain ketiga tempat tadi, surga, neraka, dan api penyucian, perkenankan saya untuk sharing mengenai mimpi yang tentu saja ada hubungannya dengan peristiwa sehari-hari yang kami alami. Sewaktu remaja, saya pernah mengunjungi Gua Maria Kerep Ambarawa. Saya berharap bisa berdoa jam 12 malam. Nah, ternyata memang ada yang membangunkan saya. Yang membangunkan saya itu orang yang baru saja meninggal. Dia orang Katolik. Tapi di hari yang lain, saya dibangunkan oleh sosok laki-laki yang tidak saya kenal. Dia berpakaian adat Jawa. Itu pengalaman pribadi saya. Kemudian pengalaman istri saya waktu belum menikah dengan saya, kalau dia sedih, sering didampingi oleh neneknya yang sudah meninggal. Setelah menikah dengan saya, kalau dia konflik dengan saya atau sedih gitu, dia pernah cerita didampingi ibunya yang sudah meninggal. Kemudian 3, cerita ayah saya yang bermimpi dijumpai oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Nah, ya saya berpendapat mimpi itu baik dan mendatangkan berkat. Ya, dari pengalaman hidup saya memang ada berkat yang saya alami setelah ayah saya mimpi dijumpai oleh Soekarno dan Soeharto. Kemudian kembali kepada pengalaman mimpi lagi saya, satu lagi. Saya seringkali ingin bangun pagi. Saya pernah dibangunkan melalui mimpi, dibangun oleh sosok perempuan Lampung. Kemudian kebetulan rumah saya rumah Lampung yang kuno dan antik. Konon kabarnya ada penunggunya. Dan istri saya pernah dijumpai oleh sosok perempuan dalam mimpi dan ia berkata, "Jangan takut, akulah penunggu rumah ini." Ini pengakuan istri saya. Nah, kalau ada surga, neraka, api pencucian, sebenarnya mereka yang ada dalam mimpi kami tadi itu ada di mana? Apakah mungkin ada di tempat yang keempat yang tidak ada dalam konsep agama atau apa itu doktrin gereja gitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Romo tadi menyampaikan di api penyucian kita mungkin malu, menyesal, dan tersiksa oleh perbuatan kita di dunia. Nah, menyesal, malu, tersiksa itu kan karena di dunia ini tubuh dan jiwa masih bersatu. Bagaimana rasionalisasinya bahwa tubuh dan jiwa sudah terpisah ketika kita mati, bahwa kita bisa merasakan malu, menyesal, dan tersiksa gitu. Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan ketegangan ya antara adanya surga dan kedua fantasi orang mengenai kondisi neraka yang digambarkan bermacam-macam itu. Nah, ini saya mencoba mengutipnya dari Injil, saya kaitkan dengan Injil Matius. Kalau dari teks yang ada, kelihatannya sudah ada kepastian bahwa surga itu sudah diciptakan dan neraka juga diciptakan sejauh pemahaman teks yang sederhana itu ya. Ini di bawah perikop penghakiman terakhir Matius 25. Saya kutipkan ayatnya yang langsung berhubungan. Untuk surga itu Matius 25 ayat 34.
Ini setelah berbicara mengenai pemisahan kambing dan domba. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kemudian mengenai neraka, pasal 41, jadi Matius 25 ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya, ini saya kaitkan dengan pernyataan Romo tadi. Seringkali orang menggambarkan neraka itu dengan bermacam-macam peristiwa yang menakutkan gitu, dan disebut sebagai fantasi orang gitu. Tapi di sini dikatakan enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Begitu Romo, terima kasih. Pertanyaan keempat? Tidak, 3 saja. 3. Oh baik. Ya, pertama mengenai roh itu tidak berarti ada tempat selain surga dan neraka, tetapi kemungkinan bahwa dalam kematian orang belum langsung menghadap Tuhan. Jadi itu mesti terjadi kalau itu ada roh-roh seperti itu. Saya sendiri sudah menempatkan di dalam pandangan dunia saya, tetapi sendiri tidak pengalaman, tapi yang saya anggap cukup lucu. Saya berasal dari keluarga bangsawan yang mempunyai kastil di Cekoslovakia. Dari abad ke-17, kakek saya di situ, saya sebagai anak sering di situ. Saya sering dengar itu, di situ ada hantu namanya wanita putih, Weiße Frau, tapi tidak pernah mengganggu. Nah, tahun 45, tentu seluruh orang Jerman, keluarga diusir oleh orang Ceko, diambil alih. Tempatnya diambil alih komunis, menjadi tempat seminar dan sebagainya. Komite Sentral Partai Komunis Cekoslovakia kadang-kadang bersidang di tempat itu. Lalu sudah komunis jatuh, adik saya yang kesana kunjungi, terima baik. Ya bilang, "Mengapa kalian tidak bikin hotel? Itu mesti bikin hotel." Mereka bilang, "Pak, mohon maaf, tak bisa, ada hantu." Nah kami tertawa. Keluarga kami udah tahu ada hantu, seorang nenek dari abad ke-18 nggak bisa masuk kemana-mana, tidak mengizinkan komunis tidur di kastil kami. Nah, saya berpendapat kita terbuka saja, jadi jangan cepat mengatakan itu tidak mungkin. Tapi itu tentu berarti dalam kematian di mana tubuh itu mati, ada sesuatu yang jiwa masih berkeliaran. Segala macam gejala, kan hantu-hantu itu tidak hanya ada di Indonesia, di Inggris, banyak di Jerman, di beberapa kastil ada juga. Akhirnya mereka juga akan menghadap Tuhan, lalu di situ ada surga dan neraka. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, kalau jiwa dan tubuh itu terpisah, yang akhirnya tentu ada itu keakuan identitas kita. Identitas kita tidak habis. Itu keyakinan yang diungkapkan, gambaran perpisahan antara jiwa dan badan banyak dalam filsafat sekarang juga bila Katolik dianggap tidak memadai. Tapi yang jelas badan fisik itu akan hancur. Tentu juga tidak masuk akal mengira di hari kiamat itu badan baru, tubuh baru itu terdiri dari
atom-atom yang sama dengan padang dulu, karena itu udah lama jadi apa namanya binatang dan sebagainya. Jelas identitas kita tidak habis. Identitas kita ini yang menghadap Tuhan dan mengalami yang tadi saya ceritakan. Lalu tentu bahasa Matius 25 yang dikatakan Yesus itu pakai bahasa yang dapat mereka mengerti. Kalau seperti yang sekarang, yang tadi saya jelaskan, itu sulit dimengerti. Jadi neraka digambarkan sebagai tempat. Tetapi kita mendalami sama dengan dulu orang mengira dunia dibangun, diciptakan dalam 6 hari. Sekarang tidak lagi percaya itu, tetap percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi. Jadi mungkin ini jawaban saja, ini bahasa 2000 tahun yang lalu yang juga dipakai Yesus. Yesus itu manusia 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi dengan bahasa mereka. Sekarang kita mau mengerti dan pandangan baru dengan neraka itu, saya kira oleh banyak orang betul-betul percaya sekarang dipegang. Ini saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Mas Fadil. Terima kasih Prof. Kita sebelum ke Bapak Rogatus yang sudah mengangkat tangannya, kita akan membacakan pertanyaan yang muncul melalui kolom chat dari Bapak Petrus Krisubanu. Saya bacakan. Izin bertanya, Romo. Mohon, ini ada pertanyaannya, ada 2. Yang pertama, sejak kapan konsep hidup abadi, kehidupan setelah kematian, mulai muncul dalam sejarah manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, izin tanya tanggapan Romo bahwa bukti adanya alam sesudah mati bisakah dianalogikan dengan alam makhluk halus yang terbukti ada, yang hidup berdampingan dengan kita? Baik. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Jadi di dalam perjanjian lama misalnya, hidup sesudah kematian baru 200 tahun sebelum Yesus muncul. Karena itu dalam Mazmur begitu sering ada keluhan, kok orang baik hidup buruk, orang buruk hidup makmur, bagaimana Tuhan itu? Baru dalam surat Makabe terungkap ada harapan bahwa orang yang mati, yang misalnya ada di tempat penantian, kemudian bisa dibangkitkan. Sehingga di situ dikatakan baik kalau berdoa bagi orang yang sudah mati sebelumnya, itu tidak masuk akal. Bagaimana dalam agama-agama lain, itu juga tidak jelas. Yang jelas pada saat Yesus, agama Yahudi itu terpisah. Orang-orang Saduki tidak percaya bahwa ada hidup sesudah kematian. Maka mereka ganggu Yesus dengan pertanyaan mengenai wanita yang menjadi istri dari 7 kakak beradik, lalu di surga akan dimiliki siapa itu? Itu pertanyaan termasyhur di dalam Injil di mana Yesus mengatakan, kalian nggak mengerti yang diomongkan. Di surga orang tidak lagi kawin. Orang Farisi seperti Paulus itu percaya kehidupan sesudah kematian. Itu cukup menarik. Jadi mungkin ini hanya untuk pertanyaan yang pertama. Lalu mengenai makhluk halus, saya kira itu sudah banyak dipercayai. Dulu orang itu di mana-mana ada itu. Apakah kan mengenai siapa Tuhan,
kita baru tahu sejak Abraham. Monoteisme itu mulai di Yahudi. Engkau tidak boleh punya Allah di sampingku. Perintah pertama dari 10 perintah. Itu luar biasa. Abraham monoteis pertama. Kemudian menjadi hukum Taurat lewat Yusuf. Yang negara-negara lain, bangsa lain itu kenal macam-macam dewa. Ini bukan masalah bukti. Mana mau membuktikan sesuatu. Itu masalah kepercayaan. Apakah meyakinkan? Bagi Kristiani tentu akhirnya percaya pada Yesus atau tidak. Kalau tidak percaya pada Yesus ya juga tidak perlu percaya itu semua. Lalu kita mati plek habis. Tapi kalau betul-betul ada Allah yang mencintai kita barangkali tidak. Sedangkan macam-macam makhluk itu pasti udah puluhan ribu tahun orang percaya ada roh, gejala-gejala macam-macam. Tapi satu Allah yang mengasihi, menciptakan, yaitu khususnya mulai dengan agama Abraham, Yahudi, Kristiani, Islam. Sampai sekarang hanya ini, 3 ini. Oke. Terima kasih Romo. Pertanyaan yang muncul tadi adalah dari Bapak Petrus dan Bapak Irfan. Kita sekarang kepada Bapak Rogatus yang telah mengangkat tangannya. Silakan Bapak Rogatus. Silakan Pak. Unmute barangkali. Ya, menunggu Bapak Rogatus. Sepertinya Bapak Rogatus selalu kurang beruntung dengan saya. Ya, sebelum Bapak Rogatus, kita sudah ada penanya lagi dari kolom chat. Ada Ibu Sendria Kwan. Saya bacakan pertanyaannya, Romo. Selamat malam, Romo Magnis. Izin bertanya. Pertama, apakah ada harapan pertobatan untuk orang-orang yang sudah di neraka? Yang kedua, saya sering melihat lukisan berjudul Harrowing Hell yang dilukis oleh pelukis-pelukis barat, yaitu lukisan Yesus yang menyelamatkan orang-orang di neraka. Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang hal ini? Dan yang ketiga, yang terakhir dari Ibu Sendria, apa yang dimaksud dengan pernikahan anak domba di Wahyu? Apakah itu surga? Terima kasih. Baik, Bu. Tentu tidak ada pertobatan bagi orang di neraka, karena di neraka orang sendiri itu menolak. Andai kata dia, kan itu yang terjadi di dalam pengadilan. Dia menghadap Tuhan. Ditawari, menyesali, minta maaf, dan menyerahkan diri ke kasih Tuhan. Tapi dia tidak mau, itulah neraka. Hanya itulah. Mengingat di surga itu, atau sesudah kematian, bukan ada waktu lagi sehingga bisa mengatakan selama 10 tahun dia bertahan, tetapi kemudian dia bosan. Itu enggak ada itu. Waktu sudah ada, tidak ada di situ. Tidak ada tahun. Jadi neraka itu kemungkinan orang sendiri menutup diri terhadap Tuhan. Dia mau diselamatkan. Maka Yesus mau menyelamatkan semua orang, tapi kalau orang tidak mau bagaimana? Itulah. Maka di situ muncul pertanyaan, harapan, apa memang ada orang yang begitu?
Dan ada teolog-teolog besar yang mengharapkan bahwa akan terpenuhi, misalnya Yudas. Sekarang banyak orang merasa kok apa Yesus akan merelakan Yudas yang dicintainya sebagai salah satu dari 12 murid. Padahal Yudas waktu bunuh diri, dia sudah putus asa, dia sudah tahu ada yang tidak beres. Mungkin dia menyesal dalam kematian dan kemudian dirangkul Tuhan. Jadi itulah bukan Yesus menyelamatkan dari neraka. Yesus menawarkan kasih, pengampunan. Tetapi kalau orang memang saking kekerasan hati dan kesombongan, itu dua dosa yang dianggap paling gawat oleh Yesus, tidak mau. Sepertinya Yesus hanya tinggal menghormati sikapnya. Lalu pernikahan anak domba itu tentu gambaran dalam kitab Wahyu yang segala macam gambaran sulit. Sebetulnya yang dimaksud di situ pesta pernikahan. Jadi pesta pernikahan di mana akhirnya semua orang diajak pada, katakan saja, selamatan besar yang namanya surga. Itulah, hanya itu. Jadi anak domba Allah itu istilah bagi Yesus yang dikorbankan, karena itu muncul di dalam bab pertama Injil Yohanes. Tetapi yang dimaksud adalah akhirnya akan ada pesta besar. Tadi saya menjelaskan perjamuan itu salah satu gambaran surga. Itu saja. Terima kasih Romo. Semoga menjawab Bu Sendria. Sebelum ke Mas Nurudin, kita persilahkan Bapak Rogatus. Nah, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Robertus. Halo. Ya. Selamat malam Romo. Terima kasih atas pencerahannya. Saya sedikit punya pandangan pribadi mungkin Romo. Saya terbantu dari apa yang diajarkan oleh sahabat saya yang beragama Buddha. Nah, mereka percaya ada alam kehidupan setelah ini. Dan saya juga percaya bahwa di Yesus sendiri yang mengajar kita sebenarnya bahwa ada alam kehidupan setelah kematian. Buktinya apa? Buktinya adalah yang kita ajari di Syahadat Iman Katolik itu ada alam penantian ya di itu istilahnya. Dan kita juga mengimani bahwa ada gereja sengsara. Gereja kan apa? ada gereja mulia bagi para orang kudus, gereja perjuang yang sekarang ada di sini. Dan yang bagi umat yang belum masuk surga, menderita itu kan berarti di alam-alam yang tidak nyaman. Nah, saya meyakini bahwa Yesus, dan kalau saya tanya pada pendapat seorang pertapa, bahwa suaranya hilang, Pak. Pak Rogatus mengalami gangguan koneksi. Iya. Kita coba kasih sedikit. Terhadang di alam tengah. Ya. Halo? Ya, silakan dilanjut Pak Rogatus. Putus, Pak. Diulangi lagi pertanyaannya. Halo? Tadi silent. Silakan Pak. Ya, Pak Rogatus, silakan.
melanjutkan pertanyaannya. Nampaknya Pak Rogatis bermasalah lagi dengan koneksinya, Romo. Kita tunda dulu beliau. Saja. Iya. Kita lanjut ke Mas Nuruddin. Monggo Mas, silakan Mas. Langsung saja. Halo Mas Wahyu, bisa terdengar ya? Terdengar Mas. Kedengaran. Ya, terima kasih Prof. Magnus atas kesempatannya. Ada beberapa hal Prof yang ingin saya tanyakan. Saya tadi mungkin sempat terlewat sebentar ya. Saya nggak tahu apakah pembahasan tentang reinkarnasi tadi sempat disinggung. Itu pertanyaan saya kemarin di minggu lalu. Bagaimana kalau pandangan Kristen tentang Katolik tentang reinkarnasi, apakah itu mungkin atau tidak, macam itu. Yang kedua, tadi kan disinggung tentang roh dan hantu gitu ya, Romo. Saya juga pengen tahu tentang apa yang disebut sebagai exorcism ya, exorcist ya, apa itu namanya, pengusiran arwah itu. Apakah itu terkait sebenarnya dengan setan begitu, Lucifer begitu, atau terkait dengan orang ya, arwah-arwah hantu tadi itu seperti apa kalau posisinya dalam Katolik itu. Nah, yang ketiga saya ingin tanya juga Prof soal Pascal ya. Pascal kan punya gagasan soal taruhan gitu kan, bahwa kalau nanti di akhirat tidak ada Tuhan gitu kan, itu ya nggak apa-apa gitu kan, saya nggak rugi juga. Tapi saya kalau tidak tangkap itu apa itu Pascal itu siapa itu? Yang Blaise Pascal itu, Romo. Blaise Pascal itu, Romo. Jadi gagasannya itu bahwa orang yang namanya Pascal. Yang ditanyakan, saya tidak menangkap yang ditanyakan. Iya, kalau Pascal itu kan argumennya gini, Romo. Jadi akhirat itu semacam kayak probabilitas gitu, Romo. Jadi kalau akhirat itu ternyata tidak ada, ya orang beriman itu ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau akhirat ada, ya nanti orang yang tidak beriman ya tanggung sendiri. Jadi lebih baik di dunia ini beriman saja. Itu kalau menurut Romo sendiri gimana kok dalam Pascal Jordan maksudnya. Ya, terima kasih Romo. Saya mulai yang terakhir. Ya tentu dalam kematian kita akan tahu. Saya tadi ambil gambaran dari tiang beton di stasiun Paddington. Kita masuk di situ dan habis tertelan. Dua kemungkinan. Kita betul-betul habis. Seperti saya tadi sebut, sama dengan anjing kita, kalau dia mati juga habis. Atau ternyata kita ketemu Tuhan. Dan ini tidak tergantung dari yang kita imani itu tergantung. Jadi kita lihat saja. Saya sendiri percaya yang kedua karena saya percaya pada Yesus. Tapi tentu tidak mesti percaya pada Yesus. Tetapi banyak orang percaya bahwa tidak habis dia akan ketemu Tuhan. Lalu dengan roh dan hantu, itu kan sebetulnya bukan manusia-manusia itu. Kita ini adalah orang yang hidup di dunia ini. Dan kalau mati ya seperti tadi, barangkali habis. Saya yakin tidak habis. Saya yakin kita akan ketemu dengan Tuhan. Kalau roh dan hantu itu tidak begitu jelas, mungkin juga saya merasa jangan disangkal begitu karena ada yang yakin tentang itu. Saya sendiri banyak ketemu orang melihat sana sini ada hantu, saya tak pernah bisa lihat itu. Saya ingat pernah di sebuah gereja di Sukorejo mereka bilang guru-guru di asrama itu di gereja itu gedung kuno itu malam hari ada roh. Saya malam hari yang 12 masuk ke situ. Gak ada apapun itu. Lalu mereka bilang ya mungkin jam 2. Lalu saya jam 2 ke situ. Itu pun gak ada apapun. Saya ngantuk ya. Mungkin rohnya gak mau. Jadi itu tergantung. Tapi kita tentu tidak tahu. Kita punya kepercayaan bahwa ada malaikat. Kepercayaan bahwa ada setan. Ini
lain lagi kita bicara tentang manusia. Yang jelas sekali juga dalam perjanjian baru, tentu Yesus sering bicara tentang malaikat dan sebagainya, tapi peranan tidak ada banyak. Juga Paulus tidak banyak bicara mengenai setan, ya kita harus awasi diri kita sendiri. Lalu inkarnasi itu kan hanya berarti, bukan pertanyaan apakah itu mungkin, apa benar Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Kalau itu benar, itu yang namanya inkarnasi. Hanya di Yesus, tidak ada inkarnasi lain. Kalau orang bilang seperti misalnya teman-teman Muslim itu amat sangat menghargai Yesus di dalam Al-Quran. Yesus atau Nabi Isa itu disebut sekitar 30 kali. Selalu dengan hormat, tetapi mereka tidak percaya bahwa itu Allah sendiri yang datang. Akhirnya kita akan tahu, saya sendiri tidak bisa percaya pada Allah kecuali karena Yesus itu ada. Ya. Jadi bagi saya malah itu yang paling meyakinkan tentang Allah. Tapi apakah orang masuk surga jadi mengiyakan rangkulan ilahi atau ngeri menolak? Itu ditawari semua orang. Banyak orang yang tidak bisa percaya seperti orang Kristiani. Dalam Konsili Vatikan kedua, orang Muslim itu dipuji karena mereka berpegang pada tauhid, itu bagus. Tuhan juga menawarkan keselamatan pada mereka. Dan kita akan ketemu. Saya memang selalu ingat akan beberapa lelucon Gus Dur itu. Ini Gus Durnya itu mengenai ada pendeta, pastor, kiai, dan biksu mati pada waktu samaan. Sama-sama ketemu pintu surga. Ketok pintu. Malaikat membuka pintu. Saya bilang sama Gus, menurut Katolik yang buka pintu itu Santo Petrus, tapi yang lain-lain itu sama. Nah, oke, malam malaikat tanya, ya kalian mau apa ya? Kami mau masuk surga. Oh ya, baik. Duduk saja di sini, isi formulir dulu. Identitas dan sebagainya. Jadi mereka duduk mengisi. Udah menulis setengah jam, datang lagi seorang laki-laki. Sedikit kotor, sedikit bau alkohol. Malaikat masih di depan pintu surga. Melihat orang itu datang tanpa sepatah kata pun, membuka pintu surga, beri tanda masuk, tanpa sepatah kata pun orang itu masuk. Pintu tutup, orang itu di surga. Sekarang pastor, pendeta, kiai udah menjadi sedikit marah. Tanya malaikat, orang apa kok bisa masuk begitu? Kami udah setengah jam masih isi formulir. Nah, malaikat bilang, itu supir bis dari Jakarta. Marah-marah mereka. Kalau supir bis dari Jakarta. Nah, dia mengatakan, setiap kali kalian khotbah di gereja atau di masjid itu orang pada tidur. Tetapi setiap kali orang itu duduk di belakang kemudi bis, seluruh bis boleh berdoa. Nah, oke, ya ini saja. Mungkin tidak persis tentang inkarnasi, tapi kurang lebih. Terima kasih. Agnes, boleh. Maksud saya reinkarnasi, Prof, bukan inkarnasi. Reinkarnasi, Prof, bukan inkarnasi. Oh, reinkarnasi. Nah, masalahnya reinkarnasi belum ada orang yang ingat. Jadi semua mengatakan nanti. Tapi kalau kita reinkarnasi, misalnya Anda, Saudara Nurudin itu sebelumnya kayak apa? Di mana? Apa di Jawa? Apa di Indonesia? Tidak ada ingatan apa artinya reinkarnasi kalau identitas tidak dijaga. Tapi silahkan saja.
Oke. Terima kasih Romo. atas jawabannya. Oke Mas Nurdin, semoga menjawab Mas. Kita langsung saja ke Bapak Sinulingga. Kita akan coba lagi Bapak Rogatus, tapi kita silakan Bapak Sinulingga sekarang. Ya, selamat malam Romo. Saya tertarik dengan arah pemikiran baru mengenai api penyucian. Bahwa di situ dibilang bukan suatu tempat waktu tertentu sebelum masuk surga, melainkan perasaan sakit karena malu, merasa bersalah amat berat di hadapan Tuhan yang benar, adil, dan penuh kasih. Nah, kalau saya lihat ya Romo ya, di mengenai purgatori itu, di tafsirannya Katolik itu merefer ke beberapa ayat di Alkitab. Salah satunya banyak sih ya Romo ya, Matius 12 ayat 31 sampai 32, di mana di situ disebutkan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kemudian juga di Lukas 12 ayat 59 ada dikatakan, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, jadi banyak sekali di situ disebutkan mengenai penjara, bayar hutang sampai lunas. Dan kalau saya baca, itu seperti tempat. Itu gimana? Apakah ini pemikiran baru ini ada referensinya juga ya di Alkitab? Tapi betul gitu. ya Pak. Tapi ini kutipan ini tidak ada kaitan dengan api penyucian, dan gereja Katolik tidak pernah mendasarkan diri di situ, tapi ada satu tempat pada Paulus dalam surat pertama Korintus, saya kira ayat 3, tapi yang para ahli kitab suci Protestan semua tidak membaca itu. Jadi yang mau dikatakan Yesus, siapa yang melawan roh, ya persis itu. Orang yang sudah ditawari kasih ilahi, menolak, ya sudah. Dia dengan demikian menempatkan diri di luar rangkulan ilahi. Tidak dapat dimaafkan berarti dia sendiri tidak bersedia minta maaf. Itu persis dosa melawan Roh Kudus. Jadi dosa di mana ia tahu sebetulnya dia harus membuka diri pada Tuhan, tidak mau. Itu yang sekarang dianggap kalau itu terjadi dalam kematian, dalam pengadilan kematian pada hari kiamat pribadi, yaitulah neraka. Sedangkan Lukas 18 itu kan Yesus mengatakan ada dua dosa yang betul-betul gawat. Yang satu itu kesombongan. Itu di mana orang Farisi dan orang pemungut bea masuk ke dalam bait Allah. Nah, Farisi itu berterima kasih bahwa ia tidak seperti pemungut bea, orang yang koruptor dan sebagainya. Yang kedua itu di mana yang baru dilepaskan segala hutang pada tuannya, tidak mau melepaskan hutang kecil temannya, kemudian tuan besar menjadi marah. Itu kekerasan hati. Kekerasan hati itu kita, bukan Allah bikin keras. Kekerasan kita berarti ya tidak mau baik, tidak mau memaafkan, tidak mau melepaskan. Itulah neraka. Itu orang yang tidak memasukkan diri ke dalam rangkulan Tuhan, hanya itu. Di situ lalu muncul pertanyaan yang tadi saya ajukan. Misalnya Hans Urs von Balthasar dan teolog lain, bolehkah kita harapkan bahwa kasih Tuhan
mengatasi kekerasan ini sehingga orang yang melawan Roh Kudus tidak total melawan Roh Kudus, tapi mencair di rangkulan Tuhan. Begitu juga kekerasan hati berhadapan dengan Tuhan yang baik disesali, dan itulah keselamatan. Jadi api penyucian hanyalah perasaan, saya kira perasaan bisa dibayangkan tuh, malu luar biasa. Kalau kita ketahuan oleh Tuhan yang maha baik, benar, dan kasih, itulah api penyucian, tapi itu api yang membawa kepada Tuhan. Karena kita menyerahkan diri ke kasihnya, itu harapannya. Mungkin ini jawaban saya. Jadi dua tempat ini dalam teologi tidak dihubungkan dengan api penyucian sama sekali. Ya, api penyucian itu di Korintus dikatakan kita akan diselamatkan seakan-akan melalui api. Ya, 1 Korintus. Persis itu. Nah, api juga sekarang dimengerti api rasa malu, api rasa sesal di hadapan Tuhan yang baik. Apalagi api penyucian tentu tidak fisik itu. Itu saja, Pak. Ya, oke. Ya, jadi nggak seperti yang kita bayangkan tuh api dibakar gitu. Kan juga ada dibilang ya seperti dalam api, terus dimurnikan oleh perak gitu. Itu panas kan ya, Romo ya? Harusnya enggak ya? Apalagi kita kan tidak punya tubuh. Kalau berhadapan dengan Tuhan. Jadi kalau gereja Katolik selalu mengatakan api penyucian itu bukan api yang fisik. Karena yang ada di situ itu jiwa. Katolik tradisional mengatakan itu jiwa. Baru bersatu dengan tubuh dalam hari kiamat. Dan di situ tidak ada lagi api penyucian atau surga dan neraka. Tetapi neraka tradisional dianggap sebagai tempat siksaan. Apalagi terutama di masa Renaissance di Eropa, kan Protestan itu menghindari gambar dan patung. Tapi di Katolik itu gambar macam-macam. Dan di pengadilan terakhir banyak gambar dalam gereja yang neraka dibikin mengerikan untuk bikin kaget para pendosa, tentu saja. Semoga mereka berhasil dengan itu. Baik, terima kasih Bapak Sinulinga. Semoga cukup menjawab. Sebelum ke Bapak Budi, mari kita beri kesempatan terakhir kepada Bapak Rogatus untuk menuntaskan pertanyaannya. Selamat malam, Pak. Selamat Silakan, malam. Pak. Selamat malam, dengar, Pak? Dengar, Pak Rogatus. Silakan. Dengar. Oh ya. Terima kasih. Maaf, Romo, gangguan sinyal. Saya langsung aja secara pribadi, karena saya punya teman yang atau biku atau bante dari agama Buddha. Saya jadi lebih memahami bahwa alam setelah kematian itu ada. Dan itu juga diceritakan oleh Yesus sendiri. Karena Yesus dipercaya juga oleh para pertapa, orang-orang suci, bahwa bahwa Yesus adalah yang maha suci yang berasal dari surga, yang turun ke bumi untuk menolong manusia, supaya manusia juga selamat kembali ke surga. Apakah alam neraka menderita itu ada? Apakah tempat ataukah dalam bentuk suasana? Itu bisa saya yakini ya ada. Artinya Yesus sendiri juga pernah, saya yakin pernah memasuki dunia itu, alam itu, sehingga Yesus. Nah, ini juga dialami juga oleh Sang Buddha. Sang Buddha juga berasal dari alam yang maha suci. Sang Buddha juga pernah
meninjau atau menjalani kehidupan di alam yang sengsara. Dengan begitu, para orang suci ini bisa bercerita kepada kita, bisa mengajar kepada kita, dan bisa membantu kita. Nah, di salah satu ayat kitab suci juga diceritakan, ada orang tua yang masuk ke neraka, terus kemudian minta tolong kepada Yesus supaya memberitahu anak-anaknya supaya tidak berbuat jahat, supaya tidak seperti orang tuanya mengalami di alam neraka. Terima kasih Romo. Terima kasih. Kan ceritanya di situ itu mengenai orang yang kaya raya makan dan tidak memberi kepada Lazarus yang miskin, lalu bahwa dia masuk di neraka dan Lazarus masuk di surga dan Lazarus tidak bisa membantu dia. Itulah yang ada. Jadi salah satu dari banyak cerita dalam Injil supaya kita jangan sampai hidup seperti akan masuk neraka. Saya tadi mengatakan Yesus memperingatkan itu. Tetapi kita lalu bertanya neraka itu apa? Dan neraka itu dalam faham sekarang adalah kekerasan hati di mana orang karena sombong tidak mau mengakui kesalahannya dan menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Itulah. Kita tentu tidak berasal dari suatu alam. Kita yakin dalam Kristianitas, Islam, dan Yahudi bahwa kita diciptakan. Sebelum saya mulai hidup dalam rahim ibu saya sama sekali sedikit pun tidak ada. Saya diciptakan dari tiadaan untuk selama-lamanya. Dan kalau mau pakai alam, itu masalahnya terlalu berbau suatu tempat. Padahal tempat waktu itu semua kalau sudah masuk di alam sesudah kematian ya berubah. Bisa saja kita mengatakan di alam seberang, yaitu di alam bersama Tuhan. Itulah. Dan orang masuk neraka itu mungkin, tapi ada harapan barangkali tidak. Baik, terima kasih Romo. Sebelum kita ke dua pertanyaan di chat, nanti ada Ibu Yuyun dan Ibu Jessica, kita persilahkan Bapak Budi dulu untuk bertanya. Silakan Bapak Budi. Terima kasih. Selamat malam. Kurang jelas, Pak. Saul, pengalaman Raja Saul itu dalam kitab Samuel pada satu saat terakhir menjelang kematiannya itu ada pengalaman yang dialami oleh Raja Saul mengenai ketakutan, bagaimana dengan akhir kekuasaannya. Lalu dia minta tolong pada manggil arwah. Ternyata manggil arwah itu tidak mau. Ya. Raja. Lalu yang datang adalah Nabi Samuel yang sudah almarhum. Mungkin Romo Magnis bisa mempunyai pandangan konteks komunikasi ini untuk bisa memahami pesan dari Tuhan. Begitu, terima kasih Romo Magnis. Silakan Romo. Ada dulu keyakinan bahwa para tokoh, barangkali semua manusia perjanjian lama menunggu kedatangan Yesus di dalam limbo untuk mereka, dan itu limbo lain daripada yang dibicarakan. Nah, kalau itu ada mungkin bisa memanggil seorang nabi. Saul tentu ditegur keras, itu dianggap dosa besar bahwa dia melakukan itu. Itu seharusnya tidak dia lakukan dan termasuk salah satu alasan mengapa dia ditolak
sebagai raja di Israel, kita di dalam Kristianitas sebetulnya tidak memakai itu. Di gereja Katolik sedikit beda dengan Protestan, kita akan orang suci. Jadi manusia-manusia, tapi itu orang suci yang kita dimohon bantuan oleh orang Katolik, itu dimohon bantuan sebagai jalan ke Tuhan. Jadi dirasakan mereka yang dekat dengan Tuhan juga bisa kita sertakan itu tidak apa-apa, karena itu sama sekali tidak menyaingi Tuhan. Mereka justru karena dekat dan bersama dengan Tuhan membantu. Jadi lebih baik kita hanya membedakan antara hidup di dunia ini yang normal dengan hidup sesudah kematian, di mana kita berhadapan dengan Tuhan dan diharapkan kita dapat menerima pengampunan, dan itu berarti berada dalam surga. Ya. Baik, terima kasih Bapak Budi. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Romo, dari dua aja sekaligus, yaitu Ibu Yuyun dan Ibu Jessica. Ibu Yuyun bertanya, saya mau bertanya, Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab yang ke-6 ayat 53-58 dalam perikop roti hidup, bagaimana firman Allah tersebut bila dikaitkan dengan keselamatan dan kematian. Mohon pencerahannya, Romo. Dan Ibu Jessica bertanya, mengapa orang merasa terganggu jika Tuhan menghukum secara fisik dalam neraka, tapi tidak terganggu jika Tuhan menghukumnya secara mental, menghumiliate, dan membuat orang merasa malu dan tidak enak? Itu dari saya mulai dengan Bu Jessica, itu saya tidak mengerti itu. Gak ada itu di dalam kitab. Ini saya nggak tahu dapat dari siapa hal seperti itu. Tuhan hukum fisik dan bikin malu. Pokoknya di situ ditulis bahwa orang yang memang mati dalam dosa bisa masuk neraka. Itu pandangan tradisional Kristiani. Dan neraka sekarang dimengerti bahwa itu orang di mana orang sendiri tidak mau membuka diri pada Tuhan karena kesombongan. Jadi kesombongan, kekerasan hati, itulah dosa yang seakan-akan dihormati oleh Tuhan, lalu dia tidak bisa masuk ke dalam rangkulan Tuhan. Itu saja. Membedakan antara hukuman fisik dan hukuman moral, itu pikiran manusia menurut saya tidak ada. Itu kitab suci juga tidak ada dasar untuk itu. Pertanyaan Ibu Yuyun mengenai Yohanes di mana bab 6 itu Yesus sesudah memperbanyak roti datang ke Kafarnaum dan bicara masalahnya apa. Itu saya kira sangat jelas yang dikatakan Yesus. Di situ akhirnya dia bicara Ekaristi, yang makan tubuhku dan minum darahku, itulah, dan itu suatu dianggap berat sehingga banyak orang meninggalkannya. Yesus adalah yang dipercayai, yang diharapkan dipercayai. Saya tidak menangkap di mana ada Ibu Yuyun punya masalah. Bagi saya tempat itu sangat jelas, mudah dimengerti. Apakah Ibu Yuyun ingin memberikan keterangan lebih lengkap tentang pertanyaannya? Ya. Silakan Ibu Yuyun, silakan. Maaf, video nggak saya buka. Ya, apa-apa, silakan. Di situ dalam kitab Injil Yohanes 6 pas ayat 53 sampai 58, Yesus mengatakan bahwa maka kata Yesus
kepada orang-orang yang mengikut Yesus waktu itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Iya. Barang siapa makan daging, masalahnya di mana? Dagingku dan minum darahku. Yang saya tanyakan, bagaimana kaitan di sini Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh oleh orang yang memang hidup menyatu dengan Yesus. Jadi di sini yang dimaksud makan daging anak manusia dan minum darah kan anak Yesus manusia. Di situ menurut pandangan umum Kristiani bicara tentang Ekaristi, di mana ia dalam Injil Sinoptik pada malam sebelum ia disalibkan mengambil roti dan anggur, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan ini oleh Yohanes di dalam bab ini disebut, dan di situ ada orang yang menolak makan tubuh dan darahnya. Dia sebetulnya mengatakan kalau kalian menolak aku, kalian tidak akan punya hidup kekal. Ya tuh. Itu saja. Jadi sikap terhadap Yesus itu yang menentukan akhirnya. Hidup kekal itu bisa diartikan dengan keselamatan tidak, Romo? Ya tentu itu keselamatan. Orang yang menolak Yesus, menolak persatuan dengan Yesus tidak akan selamat. Itu yang mau dikatakan Yesus. Karena mereka itu kan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau percaya. Padahal masih mengalami mukjizat roti. Dan di situ Yesus malah menjadi lebih keras, mengacu dalam pandangan para teolog Kristiani pada Ekaristi, bahwa ia menawarkan daging dan darahnya. Tentu dia tidak menawarkan daging fisiknya dan darah fisik. Belum pernah ada orang yang makan daging fisik Yesus dan darah fisik Yesus diminum, dan tidak pernah dimengerti begini. Dimengerti dalam rangka roti dan anggur yang menjadi sarana tubuh dan darah Kristus. Dan kalau orang tahu apa itu dan menolak, ya dia menolak Yesus, dia tidak bisa selamat. Tentu kalau orang tidak tahu bahwa itu Yesus atau dikira apa itu, tidak ikut Ekaristi juga tidak berarti menolak Yesus. Jadi banyak orang yang di luar Kristianitas yang tidak ikut Ekaristi, mereka tidak melakukannya karena mau menolak Yesus dan menolak Allah, tetapi karena tidak mengerti, tidak apa-apa. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih juga Ibu Yuyun, dan terima kasih Romo Magnis. Tanpa kita terasa atau mungkin juga terasa, kita sudah sampai di ujung dari acara diskusi kita malam ini. Tentu ini diskusi yang sangat kaya, saya tidak punya hak dan mungkin tidak punya juga kemampuan untuk merangkumnya. Nah, sebelum kita menutup, mari kita berikan waktu kembali kepada Romo Magnis. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebagai penutup, kalimat penutup, Romo. Ya, teman-teman, bagi saya yang saya bicarakan, yang kita bicarakan tadi adalah amat penting. Dan bagi saya sebetulnya memuat kegembiraan
dan hiburan yang besar. Harapan bahwa kalau saya lewat tiang beton stasiun Paddington dalam kematian, saya tidak akan tertelan oleh beton, tetapi menjadi terbuka berhadapan dengan Tuhan. Ya, situasi yang amat menyakitkan karena saya pertama kali sepenuhnya menyadari betapa aku ini sangat tidak memadai, malu, salah. Tetapi disambut dalam rangkulan kasih Tuhan, seluruh kesalahan akan dimaafkan juga oleh yang bersangkutan. Yang tidak baik menjadi baik, seperti dikatakan orang di Kafarnaum, ia membuat segala-galanya baik. Itulah tawaran bagi kita. Saya merasa kita boleh mengharapkan untuk itu Yesus datang untuk memberitahukan hal ini, dan betapapun kita ini agak miring dengan segala apa-apa, tidak jadi halangan. Kita ditunggu oleh Tuhan yang menjadi kasih. Terima kasih.